Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel TV Abah, yang channel sederhana yang apa adanya. Dan seperti biasa juga teman-teman, bagi teman-teman yang belum ngopi, silahkan bikin kopinya. Dan bagi yang sudah ngopi, ngopi lagi teman-teman. Alhamdulillah. Tidak perlu berlama-lama teman-teman, mari kita lanjutkan video Buya yang satu ini. Fi ta'birin akhar, dalam ungkapan lain, an-nasu fil madhi wa dzam ala arba'ati aqsam. Manusia itu dalam menghadapi pujian dan cacian terbagi ada 4 kategori. Pertama, awamun juhal, men on the street, orang jalanan, orang bodoh, orang awam. Wa ibadun zuhad, ahli ibadah dan ahli zuhud, orang yang ahli ibadah dan tidak mabok dunia. Wa muriduna salikun, dan pencari kebenaran yang sedang menjalani, orang-orang yang lagi belajar bener kayak ente-ente kikin lagi belajar bener gini. Tapi nembe murid durung salik durung gini masih murid, masih nembe garap mulai belajar, masih nembe lagi garap mulai belajar bener, masih kelasnya masih nembe lagi garap mulai belajar bener. Dan keempat, arifuna wasilun, orang yang sudah kenal Allah dan sudah sampai tujuan, artinya sudah mendapat sudah finish, sudah sampai kepada garis finish, sudah sampai benar. Fa'ammal awam fanufusuhum ghalibatun alaihim. Kalau orang awam itu nafsunya masih menguasai mereka, masih menindih mereka, masih dicengkeram oleh nafsunya. Wa dairatul hissi muhitatun bihim, dan daerah rasa mereka, kesadaran rasa mereka masih meliputi mereka, masih banyak penuh dengan rasa, perasaan. Potong sebentar teman-teman. Jadi untuk kita orang awam ini mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran ya teman-teman. Kita ini, rasa kesadaran kita ini masih dicengkram oleh hawa nafsu, masih dicengkram oleh hawa nafsu. Penjabarannya menurut opini saya bahwasanya kita itu masih banyak keinginan, masih banyak kekhawatiran, masih banyak keraguan, masih banyak kebingungan, masih banyak ketakutan, rasa takut. Nah, itulah yang dicengkram bahasanya. Kesimpulannya bahwasanya, ringkasannya, bila mana hati kita ini, kesadaran, rasa kesadaran kita ini masih dicengkram oleh sifat-sifat duniawi atau barang baru, maka disitulah kita sampai kapanpun akan selalu tetap terpenjara sampai akhir hayat. Dan itu sangat menjadi perhatian buat kita semua teman-teman. Jangan sampai pada saat sudah menjelang ajal kita masih dicengkram oleh urusan-urusan duniawi, dan itu sangat-sangat berbahaya untuk jalan hidup kita atau untuk perjalanan kehidupan kita menuju kepada alam selanjutnya teman-teman. Kita lanjutkan. Mahattu nadrihim al-khalqu, yang menjadi pusat perhatian selalu makhluk, selalu orang. Apapun yang dilakukan selalu bagaimana kata masyarakat, bagaimana sikap orang, bagaimana nanti orang menilai, selalu kepada bagaimana orang menilai, bagaimana kata orang. Ngapain sih? Kenapa nggak langsung saja bagaimana kata Allah, bagaimana selesai. Ghafiluna an talabil haqqi, mereka lupa mencari kebenaran. Wa idza mudihu, ketika mereka dipuji, wa aqbala alaihimul khalqu, dan dihormati orang, disambut orang,
Akbal alaihim, itu artinya dihormati. Akbal itu menghadap, alaihim atas mereka. Farihu wa batiru, mereka senang dan bersukaria. Linairi muradihim, karena mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, yaitu tersanjung. Wa tahsili aghradihim, dan tujuan mereka berhasil sukses, bisa mengembangkan pengaruh, ya kan, terhadap mereka. Wa nafsul ammaratu majbulatun ala hubbil imarah, dan nafsul amarah itu memang setempel dari sononya, ya kepengen saja menjadi pemimpin, masih kepengen saja ngatur, pengen jadi pangeran, pengen jadi raja. Hampir semua orang juga kepengen ngatur. Hampir rata-rata an-nafsul amarah itu al-hubbil imarah. Amarah dengan imarah ya hampir sama-sama lah kalimatnya bentuk. Wa idza zummu wa adbara anhumul khalqu, ketika mereka dicaci maki dan mereka dipledingi oleh makhluk, dipledingi, pada dicueki, berpaling dari mereka, ketika orang tidak lagi mau melihat mereka, tidak lagi menghargai mereka, inqabatu, mereka merkeset, wahazinu, dan mereka sedih, lifawati ma amalu, karena hilangnya, terlepasnya apa yang mereka harapkan, karena harapan mereka tidak tercapai. Fahaulai qulubuhum kharbatun minan nur, hati mereka itu adalah terbungkus dari cahaya, artinya gelap gulita dan tidak mendapatkan penyinaran. Ini adalah orang awam seperti saya dan kamu-kamu semua, seperti ini. Baka di alam senang, baka di sewati mentik-tik. Dan semuanya, apapun kebijakan yang kita ambil, selalu pertimbangannya bagaimana kata orang. Peduli Allah mah. Nyewat-nyewatnya beli-beli ya, sementing uang aja nyewat kon boleh. Potong sebentar teman-teman. Begitulah rumitnya kalau sudah gimana kata orang, tidak gimana kata Tuhan. Tapi begitu sulitnya juga bagaimana kata Tuhan kalau kita tidak masuk ke dalam satu tingkatannya, itu fana. Karena untuk gimana kata Allah itu kita harus memahami juga apakah itu perintah dari Allah ataukah itu perintah dari nafsunya. Nah, itu pun juga perlu satu perhatian teman-teman. Jadi secara awam kalau ada orang yang suka banyak sekali mengatur, pengen sekali mengatur dalam segala urusan, itu hati-hati. Sesungguhnya hati orang itu sedang dalam keadaan gelap teman-teman. Nah, itu sering terjadi di dalam pergaulan teman-teman. Sering kali terjadi dalam sebuah pergaulan. Kita lanjutkan. Ya selalu begitu kan, saya begitu. Itu kan tolak ukur bermasyarakat kan begitu. Begitu kita berbalik, nggak ada urusan manusia, sudah pasti dianggapnya orang sinting, orang yang tidak tahu adat, orang yang sulaya adat. Gitu. Tapi kita ingat pada kaidah yang berlaku, kalau Anda ingin jadi orang luar biasa, maka Anda harus keluar dari kebiasaan. Kalau masih dalam kebiasaan bagaimana? Luar biasa masih di dalam aja kok. Pengen jadi orang luar biasa enggak? Ya keluar dari kebiasaan dong. Kalau kebiasaan masih tetap ada, yang nggak mungkin jadi orang luar biasa. Yang namanya orang biasa. Nah, potong lagi teman-teman. Kalau pengen jadi orang luar biasa, keluarlah dari kebiasaan yang biasa. Maksudnya teman-teman, kebiasaan kita secara manusiawi, kebiasaan secara sifat-sifat duniawi, sifat-sifat manusiawi. Nah, itu maksud beliau, keluarlah dari sifat-sifat itu. Kalau memang itu sesuatu hal yang benar menurut Allah, lakukan, abaikan perintah daripada manusia. Kalau itu sesuatu hal yang sudah benar teman-teman. Kita lanjutkan. Kalau masih dalam biasa, orang biasa. Kalau luar biasa harus di luar biasa. Siap nggak meninggalkan kebiasaan? Kamu biasa makan,
Coba jangan makan, baru hebat. Kamu bisa tidur kan? Biasa tidur kan? Coba jangan tidur. Ya kalau masih makan dulu ya berarti masih biasa. Kenapa? Masih dalam kebiasaan-kebiasaan. Non, kata siapa? Bisa lah biasa kok. Iya. Ya tapi ya artinya begini. Memang ya itu juga tidak selamanya manusia bisa. Karena ada faktor usia juga, faktor psikologis, situasi kondisi lingkungan. Ya ketika kita masih muda mah seminggu nggak tidur biasa. Tapi sekarang 2 hari nggak tidur udah mulai leng-lengan. Lain ya karena usia sudah lanjut. Ya Mas Abang. Ya orang awam ya ada bagiannya. Tetap aja. Wa mal ubadu wa zuhad fahum mujtahiduna fil ibadah. Ahli ibadah, ahli zuhud. Itu mereka itu orang yang bekerja keras dalam melakukan ibadah. Sholat semangatnya itu mujahadah, betul-betul berupaya dengan segala keberatan-keberatannya, dengan segala kelelahannya, ya, beribadah. Faruna minal khalqi, mereka melarikan diri menjauh dari manusia. Talibuna ridal haqqi, mereka hanya menuntut ridha Allah saja. Yang mereka cari bagaimana menyenangkan Allah, bukan menyenangkan orang, nggak ada urusan. Mustauhishuna minan nas, merasa gerah, dipetakar menusaki, wahsyah, alergi dah pokoknya. Mustauhishuna alergi, Indonesia. Pokoknya beli peta bakar menusaki, ruwet. Tahaqqaqu minhumul iyas, mereka telah menyadari, meyakini betul akan kehampaan mereka, keputusan mereka, nggak perlu bergaul dengan mereka, nggak perlu bersama pada mereka. Fa'idha aqbalu alaihim bil madhi, ketika mereka memuji ketika orang memuji mereka, wasana'i dan sanjungan, inqabadu wa khafu an yushghiluhum amma hum fih, mereka merkeset dan mereka khawatir akan membuat mereka sibuk dengan kondisi mereka itu. Wa idza dhummu wa adbara anhumul khalq, ketika mereka dicaci dan mereka ditinggalkan, farihu wan basatu, mereka senang dan riang gembira. Litafarrughihim hina idzin lil ibadah, karena mereka akan mendapat peluang waktu yang lebih luas. Tafarrugh, bisa tungkul ketika itu untuk melakukan ibadah. Wa iqbaluhum ala ma hum alih minal mujahadah, dan penghormatan mereka ya alama atas sesuatu hum utai mereka iku ahli tema minal mujahadah, saking kerja keras. Ya tetapi nanti begini, kalau kita sudah menyendiri di hutan, memang ya kita khusyuk, tetapi kan tidak berbuat apa-apa untuk masyarakat kan. Emang serba sulit sih. Oleh karena itu ya harus jaga keseimbangan aja lah. Ya setahun sekali kan nggak apa-apa kan ke hutan. Ya iya. Soal ke hutan terus juga kita kan tugas sosialnya nggak ada. Sedangkan ibadah itu kan terfokus pada ibadah yang saya berpengertian bahwa ibadah itu yang paling substansi adalah apapun yang membawa keberkahan, kemanfaatan untuk masyarakat kita. Kalau yang sifatnya manasik itu untuk kita sendiri. Nusuk dengan ibadah itu lain. Ibadah itu ya iyyaka na'budu, pengabdian. Mengabdinya kita kepada Allah itu dalam artian berkiprah dalam masyarakat, membuka lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, kemakmuran, kedamaian. Itulah yang ibadah. Selama ini umat Islam pikirnya kalau ibadah itu di masjid ya payah selama. Iya, artinya ibadah kita memimpin organisasi, memimpin yayasan, lembaga, perusahaan, yang meningkatkan kualitas. Itu kan persoalan. Jadi ibadahnya Pak Haji Juhadi bukan sholatnya, bukan ibadah. Ibadah itu ya ketua NU-nya ini. Bagaimana supaya para nahdien itu bisa bersaing dengan yang lain sehingga bisa mereka menjadi entrepreneur yang berkaliber nasional, bisa membangun suatu perusahaan-perusahaan besar, rumah sakit yang bergengsi, sekolah yang berkualitas tinggi. Gitu dong. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Jadi beliau bilang memang teman-teman, bagi kita seorang yang ingin belajar
memahami tentang pengetahuan tentang ketuhanan, memang satu metode yang terkadang saya sering lakukan untuk saya pribadi. Saya sering menyendiri, mungkin itu 1 bulan sekali, mungkin itu 2 bulan sekali, mungkin itu 1 tahun sekali, kita menyendiri untuk bisa bisa menetralisir daripada selama ini kita berbaur dengan makhluk hidup secara umum ataupun bersosialisasi secara umum. Tapi ibadah itu tentunya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat, diri kita bermanfaat untuk makhluk hidup, teman-teman. Kalau diri kita sudah bisa bermanfaat untuk makhluk hidup, maka disitulah yang dikatakan ibadah yang sesungguhnya, teman-teman. Bisa membantu orang, bisa membuka lapangan pekerja, bisa yang lain-lain, teman-teman. Semuanya itu yang jelas wajib menurut hemat saya kita manasik, ataupun kita bisa masuk ke dalam satu ruangan khusus atau satu tempat khusus di mana, atau mungkin di hutan atau di mana, untuk menetralisir agar kita bisa tetap terfokus kepada satu titik, yaitu masuk ke dalam fana itu sendiri. Jadi sehingga pada saat itu terjadi balancing, keseimbangan. Setelah nanti kita berbaur lagi, nanti kita bisa menjaga itu semua di dalam kefanaan kita. Nanti kita bisa masuk lagi untuk menetralisir lagi, sehingga kita bisa tidak terlepas daripada pengetahuan tentang fana itu sendiri, teman-teman. Oke lah, saya pamit undur diri sampai di sini, teman-teman. Videonya kita lanjutkan ke video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.